Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniritanti, NIM 430141991 dari Pendidikan Kimia 19C Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia fisika equilibria in electrochemical cell. Ya, di sini saya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu yang pertama, poin 17.4 tentang cell diagrams, yang kedua 17.6 tentang Gibbs energy and the cell potential, dan yang ketiga 17.7 the Nernst equation. Yang pertama 17.4 cell diagrams. Nah, apa sih itu diagram sel? Jadi diagram sel adalah diagram yang mewakili sel elektrokimia yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan tereduksi dari zat elektroaktif serta zat lain yang mungkin terlibat dalam reaksi elektroda. Jadi elektroda logam atau pengumpul logam inert itu ditempatkan di ujung diagram. Zat atau gas yang tidak larut ditempatkan pada posisi yang berdekatan dengan logam, serta zat yang dapat larut ditempatkan di dekat tengah diagram. Nah, berikut contohnya. Terdapat 3 contoh ya, di mana di masing-masing contoh itu terdapat penulisan diagram yang lengkap dan diagram yang singkat. Nah, diagram yang lengkap itu terdapat penjelasan keadaan semua zat, selain itu juga menyebutkan konsentrasi atau aktivitas dari bahan terlarut. Nah, jadi itu misalnya tuh, contoh pada nomor 1 terdapat nilai A, nomor 2 terdapat nilai E juga, dan yang ketiga itu nilai M. Dalam diagram yang singkat, informasi yang tidak diperlukan dapat dihilangkan. Jadi penulisannya itu menjadi lebih singkat. Batas fase ditunjukkan oleh batang vertikal padat. Satu batang vertikal padat menunjukkan persimpangan antara dua fase cair yang bercampur. Yaitu terdapat di semua contoh ya. Lalu garis vertikal putus-putus ganda menunjukkan persimpangan antara dua fase cair yang bercampur di mana potensi persimpangan telah dihilangkan. Ya, dapat dilihat pada contoh nomor 1 itu kan terdapat garis vertikal putus-putus ganda. Lalu, tanda koma memisahkan zat terlarut yang berbeda dalam fase yang sama. Nah, dapat dilihat pada contoh nomor 3. Itu kan terdapat koma pada penulisan sebelum FeCl3. Selanjutnya, poin 17.6 Gibbs energy and the cell potential. Berdasarkan persamaan pada sel Daniell, yaitu 2Fe kurang dari sama dengan min delta G, jika reaksi sel melibatkan N elektron dan bukan hanya 2 elektron, maka persamaannya menjadi NFe kurang dari sama dengan min delta G. Nah, persamaan tersebut merupakan hubungan yang mendasar antara potensial sel dengan perubahan energi Gibbs pada reaksi sel, di mana besarnya nilai E bergantung pada arus yang ditarik pada area luar. Nilai pembatas E diukur pada saat arus menuju nol disebut gaya gerak listrik sel, GGL sel, atau potensial sel reversible dengan rumus limit E L mendekati 0 sama dengan E reversible, sehingga menjadi NFe reversible sama dengan min delta G. Nah, dapat dilihat bahwa GGL sel sebanding dengan min delta G per N, yaitu penurunan energi Gibbs dari reaksi sel per elektron yang ditransfer. Oleh karena itu, nilai GGL sel secara khusus bergantung pada sistem, atau dengan kata lain tidak bergantung pada ukuran sel atau koefisien yang digunakan untuk mengembangkan persamaan kimia pada reaksi sel.
Lalu, bagaimana suatu reaksi dapat berlangsung spontan? Nah, spontanitas suatu reaksi dapat dinilai berdasarkan potensial sel yang sesuai, sehingga dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dapat dijelaskan untuk nilai delta G negatif, maka nilai E positif, sehingga reaksi sel tersebut berlangsung spontan. Untuk delta G positif, maka nilai E negatif, sehingga reaksi sel tersebut berlangsung tidak spontan. Untuk delta G sama dengan 0, maka nilai E sama dengan 0, sehingga terjadi keseimbangan pada reaksi sel tersebut. Selanjutnya, poin 17.7, the Nernst equation. Untuk setiap reaksi kimia, energi Gibbs ditulis dengan persamaan delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Jika persamaan tersebut digabung dengan persamaan NFE reversibel sama dengan min delta G, maka diperoleh persamaan min NFE sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Untuk potensial standar sel ditentukan oleh rumus min NFE0 sama dengan delta G0. Jika nilai delta G0 dibagi dengan min NF, maka akan diperoleh E sama dengan E0 min RT per NF ln Q, E sama dengan E0 min 2,303 RT per NF log 10 Q, E sama dengan E0 min 0,05916 V per N log 10 Q pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan persamaan Nernst untuk sel. Persamaan Nernst menghubungkan potensial sel dengan nilai standar dan aktivitas zat pada reaksi sel. Jadi, dengan mengetahui nilai dan aktivitasnya, maka dapat dihitung nilai dari potensial sel tersebut. Ya, sekian penjelasan singkat materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.